Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam as-sayyidil habib Abdullah al-Haddad wa alayka ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Wa dhalika li anna as-sarira mawdi'u nadhril haqq wal alaniyah madma'u nadhril khalqi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diampuni segala dosa baik yang kecil maupun yang besar, sengaja maupun tidak. Moga-moga termasuk dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Kemudian nasihat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wa alaika ya akhi, wajib atas engkau wahai saudaraku. Padahal beliau itu nasihatin dirinya sendiri. Saudaraku yaitu hatinya. Bi islahi sariratika, senantiasa memperbaharui, memperbagusi sarirah, yaitu sir, sesuatu yang tersembunyi, yaitu yang berada di dalam hati. Akhlak-akhlak, niat, usahakan yang di hati, yang tak kelihatan oleh mata, terus diperbaiki hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah,
sehingga hatimu lebih baik daripada dohirmu yang kelihatan mata, amal-amal yang tampak, as-shalihah yang kebetulan sudah bagus. Ya, jadi hati usahakan lebih baik daripada nang dohir. Kadang-kadang kan orang itu kelihatannya baik tapi di dalam hatinya tidak baik. Ya, jadi nata hati ini penting. Nata hati dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Makanya ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, itu sebelum santrinya nuntut ilmu, itu ndak boleh ngaji, disuruh khidmah dulu. Ya, disuruh khidmah. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu dididik oleh Allah dengan tarbiyah menggembala kambing. Semua nabi sambil lihat, harusnya kan keren, mau jadi nabi kok malah gembala kambing, ini apa kan gitu menurut kita. Nabi Musa gembala kambing, Nabi Ibrahim gembala kambing, Nabi Yakub gembala kambing, Ishak gembala kambing, Nabi Isa gembala kambing, Nabi Muhammad gembala kambing. Waktu anak-anak ini bukan segera gembala kambing, ini tarbiyah, pendidikan. Satu, belajar sabar. Sabar ini akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Ya, semua orang yang sabar pasti sukses. Makanya di situ dikatakan wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah, satu, bisabri, sabar dulu, wassalah, dan diiringi dengan salat. Ya, orang sabar itu masih sukses. Orang sabar beserta Allah. Orang sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Pendidikan bukan sekedar langsung jadi nabi, enggak, suruh gembala kambing dulu. Kambing itu maaf, repot diatur. Manusia itu malah lebih repot lagi daripada kambing. Tapi kalau ndak latihan kan repot. Kambing suruh mbek gini, kasih tongkat gini aja, terus sana. Manusia beda. Makanya kata Nabi, demi Allah aku merubah hati manusia dengan memindahkan gunung. Lebih gampang mindahkan gunung daripada merubah hati manusia. Kurang apa lagi Abu Jahal, kurang apa lagi Abu Lahab. Kenal, melihat Rasulullah dan tahu bukti kemuliaan Rasulullah dan sudah tampak mukjizatnya Rasulullah, tapi untuk beriman tidak mau dia. Bahkan jujur kalau ditanya, ya Aba Jahal ma ra'yukum bi Muhammadin, Abu Jahal, gimana pendapatmu tentang Muhammad? Coba, ya apa pendapatmu tentang Muhammad? Kalau orang itu Pak jujur, Abu Jahal itu paling benci sama Nabi Muhammad. Orang benci, kalau ditanya seseorang yang dibenci, itu yang keluar harusnya jelek semuanya. 99 baik, satu keburukan. Kalau yang sampean tanya itu orang itu benci sama orang itu, seharusnya yang satu itu yang keluar. Kalau itu orangnya ini. Yang jelek ditambahkan, padahal baiknya 99. Itu kalau orang dengki, orang hasud. Tapi Abu Jahal nyari kecelahnya, keburukan Rasulullah tidak ada. Dari mana? Abu Jahal, ya apa pendapatmu tentang itu Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Spontan loh ini, ya. Karena ditanya spontan, jawabnya spontan. Apa jawaban Abu Jahal?
innahu laisa biwajhin kadzab. Muhammad itu tak pernah tak lihat, tidak pernah bohong. Ya Pak, tidak pernah bohong. Wajahnya itu loh, wajah bukan pembohong. Loh ini kan sudah jelas loh. Tinggal ngimani tok aja tidak mau dia. Padahal sudah ngomong. Berarti yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Abu Jahal, seandainya aku mengatakan di belakang gunung ini gini, ya apa menurut pendapatmu? Oh, aku percaya kau tak pernah bohong Muhammad. Percaya aku. Abu Jahal, aku tak ada melakukan Isra Mi'raj gini. Ini beda lagi Muhammad. Ini kau gila Muhammad. Nah ya Pak, karena hasud tadi. Padahal sudah diomongin, seandainya aku mengatakan di belakang gunung ini gini, kau percaya Abu Jahal? Percaya, kau tidak pernah dusta. Karena hati. Makanya kata Nabi, aku merubah hati seseorang itu lebih berat daripada memindahkan gunung. Loh, zaman dulu Pak, mungkin lo ya, wah ya gampangan mindah hati orang dong daripada mindah gunung. Enggak Pak, kalau sekarang nyata Pak. Ya, kadang tetangga aja ada ngaji itu enggak mau berangkat sampai mati Pak. Ayo ngaji, iya, tapi enggak berangkat. Mindah gunung Pak gampang sekarang Pak. Lihatin tuh ada batu bara tuh, gunung tinggi. Tahu-tahu datar. Yang tadinya gunung jadi jurang, yang jurang jadi ya di samping rumah saya itu. Di depan rumah saya itu semuanya jurang dulu. Ada sampai ditimbun itu sampai 4 meter, ada yang 8 meter, Pak. Sekarang rata jadi perumahan. Di belakang rumah saya jadi jurang. Jadi danau semuanya. Itu padahal gunung dulu. Ternyata benar, mindah gunung lebih gampang daripada mindah hati manusia. Jadi ini perlu, makanya Nabi diajarin menggembala kambing. Dulu ada namanya Kiai Mbah Khalil Bangkalan, guru dari Kiai Hasim Asy'ari, guru daripada Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu santri-santrinya kalau mondok itu ada yang suruh mandikan kuda, ada yang suruh gembala kambing. Dulu saya waktu mau berangkat mondok sama Abah Yai Khalil Hamid, Bah insyaallah saya mondok. Iya tadi. Pertama waktu mau mondok ke Banten enggak boleh. Enggak usah kalau ke sana kata beliau. Karena di sana itu ilmu sakti-sakti tok Pak. Dan kebetulan saya kenal sama yang punya pondok itu memang untuk ilmu kesaktian. Saya mondok situ maunya kata Abah ndak usah. Udah ndak jadi mondok. Abah Khalil Kiai Ahmad Khalil Hamid yang beliau adalah murid dari Mbah Hasim Asy'ari. Jadi guru saya itu langsung muridnya Mbah Hasim Asy'ari. Yang menikahkan pun Kiai Hasim Asy'ari. Ndak boleh saya mondok ke Banten. Setahun beliau panggil, kamu kepingin mondok? Nggih Pak. Kemana? Ke sini, ke Gresik. Iya, dibolehkan saya ke Gresik. Ke abahnya Yai Nidom itu boleh. Apa nasihat beliau waktu mau berangkat? Suruh ngaji semangat gitu? Enggak. Bersihkan selokan parit gurumu. Bersihkan selokan parit gurumu. Gote gurumu bersino. Selokan air itu dari rumah guru keluar itu bersihkan. Artinya kau harus merendah. Khidmah itu melayani guru. Nanti kalau paritnya lancar, airnya itu lancar. Kalau gurumu ridho, maka ilmunya akan turun kepadamu. Ini belajar sabar, belajar ikhlas Pak. Ya belajar ikhlas, nata hati. Makanya Mbah Khalil gitu juga, santrinya suruh gembal. Pagi gini habis sholat subuh wiritan selesai, ada yang mandikan kuda.
mondoknya hari-hari mandikan kuda tok, ngasih makan kuda. Lah kalau anak pondok sekarang suruh gitu pulang baik. Kata bapaknya, ngapain kau? Kapan gembala kambing terus di pondok? Pulang aja. Nah, kalau makanya beda. Kalau guru-guru dulu ngomong sedikit langsung masuk ke hati, karena hatinya dulu yang ditata. Setelah hatinya bersih baru dikasih ilmu. Kalau zaman sekarang kan enggak, mondok tok. Kadang disuruh gurunya jengkel. Guru kadang-kadang pernah ada satu nyuruh satu orang, Pak, dengan pekerjaan sama, berulang-ulang dengan perintah yang sama. Satu murid kadang-kadang tidak pernah bantah, datang disuruh lagi, datang disuruh. Ini bukan sekedar nyuruh, ngelatih anak ini ikhlas apa enggak, ngelatih orang ini sabar apa enggak. Di sini makanya disuruh ngerawat kamu supaya apa? Belajar sabar dulu, belajar ikhlas dulu. Sampai ada seseorang yang mondok beberapa tahun tidak pernah ngaji, bertahun-tahun cuman mandikan kuda saja. Tiba-tiba ada kiai dari Tuban datang, "Mbah, saya cari mantu yang bisa baca kitab." "Oh itu," katanya, "Mbah, yang mandikan kuda itu loh." "Panggil Jong sini." "Nggih, Mbah. Ini lo kamu diambil menantu sama Yai ini supaya bisa baca kitab di pondoknya, gantikan beliau." Ya keringetan, Pak, enggak pernah ngaji masalahnya. Suruh nanti gantikan baca kitab. Wis, ini santri kok alim, ini alim. Dinikahkan. Kiai Abdul Hadi. Wis, subhanallah, mikir, Pak, enggak pernah ngaji kok suruh suruh baca kitab, kapan bisanya? Ternyata subhanallah setelah dinikahkan, Pak, tidur gini serut, langsung disambungkan sama yang mengarang kitab, ketemu sama Imam Ghazali. Sama Imam Ghazali dalam tidur diajarin baca kitabnya, krek hatam. Orang mimpi, Pak, mimpi itu lebih cepat daripada nyata, Pak. Mimpi sulit, mimpi di Mekah. Coba berapa menit sampai kita di Mekah? Pernah enggak sampai mimpi di Jakarta, mimpi di Mekah? Ruh sampai itu udah sampai sana. Sebab orang itu kalau tidur satu ruh keluar. Ini ruh ini ketemu ar-ruhu jundun mujannadah, ketemu sama orang yang disenangi. Makanya orang soleh ketemunya orang soleh. Aku kemarin mimpi Nabi Khidir, kemarin mimpi Nabi Muhammad, kemarin mimpi Habib ini, Habib. Kenapa? Sebab ruhnya memang senengannya ini. Seneng selawat, ruhnya selawat terus. Akhirnya mimpi Rasulullah. Jangan heran, karena memang ruhnya seperti itu, segolong-golongan. Makanya dalam Al-Quran, kalau aku menghendaki, ruhnya aku kembalikan ke jasadnya. Kalau tidak, maka aku tahan. Kalau sudah ditahan, orang ini meninggal. Makanya sampai bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah matiku. Karena tidur itu pun sebagian dari kematian. Al-maut sibhul mayit, ya, an-naum sibhul. Orang tidur itu persis perumpamaan orang yang mati. Maka jangan heran kalau ada orang pasrit tidur, tahu-tahu meninggal, ruhnya ditahan sama Allah, tidak masuk lagi. Malam kedua mimpi sama Imam Bukhari, ngaji tafsir, ya Pak, hadis Bukhari, seret dalam mimpi itu, Pak, udah bisa baca Bukhari. Malam berikutnya mimpi sama Imam Muslim, ngaji Sahih Muslim, langsung bisa. Tapi kalau sekarang santri sekarang suruh gitu ndak mau. Mau cuci mobilnya Pak Haji, ayo mau sampai tiap hari suruh cuci mobil, mau.
Kata bapaknya pasti, lalu anakku kok cuci mobil, pulang aja dah. Nggak ngerti. Ya, di tempat Abu Ya Sayyid Maliki, kalau sampean berangkat ke sana, liatin tuh santri-santrinya. Ada yang, maaf, Habib Ali itu bagian nuangkan kopi. Ada yang khusus nyupirkan, ada yang bersihkan mobil. Subhanallah. Ada yang bisa mengarang kitab. Ada, kenapa? Ridhonya guru ini loh. Di sini. Makanya belajar membersihkan hati. Wa dzalika li anna sarira mawdi'an nadhril haq. Karena hati ini tempat Allah memandang. Maka berapa banyak yang orang amalannya amalan ahli dunia, tapi di sisi Allah dia itu amalannya akhirat. Kalau hari-hari sampai lihat orangnya kerja aja. Ya kalau kerja aja kelakuannya. Tapi subhanallah, yang kelakuannya kayak orang kerja-kerja tiap hari, ternyata amalannya akhirat. Ada orang yang amalannya amalan akhirat, tapi sebenarnya dia itu amalan-amalan ahli dunia. Sedekah, itu kan amalan akhirat. Tapi sampean belum tahu niatnya sedekahnya dia. Ternyata dia sedekah bukan untuk sedekah, tapi dia sedekah niatannya supaya kalian mau nyucuk. Ada ndak gitu? Nyumbang karpet. Kapan? Mau pilkada. Begitu ndak jadi, karpet diambil. Ada kok? Loh, sedekah berarti memang sedekahnya kemarin bukan karena Allah, karena dia, karena urusan dunia, cucuk aku. Makanya ada orang, maaf, seorang ulama di Damaskus, ya, jadi ulama besar. Gara-gara apa yuk? Dia menggali kubur. Menggali kubur. Satu hari dia menggali kubur serit, orangnya tidak banyak yang ngubur. Tiba-tiba ketika dia menggali siup, nabas. Nabas itu penggali kubur. Begitu dia menggali kubur siup, ini sudah mau naruh jenazah ini, serut, begitu ditaruh langsung sadar. Ditanya, ini siapa? Katanya ibunya, ini anak saya. Terus amalannya apa, Bu? Oh, dia mondok. Mondok. Belum selesai meninggal. Kenapa memang, Pak? Kenapa sampai siup? Apa jawabannya? Karena aku melihat ketika jenazah ini aku taruh, aku lihat ada kereta yang mewah menjemput dia. Ya, disambut dengan kereta, dikawal dengan pasukan yang luar biasa. Ya, malaikat. Ini amalannya apa? Ia serajin menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu matinya mati syahid. Tidak lama 3 bulan ada lagi, ngubur lagi, ya ibu itu lagi. Begitu jenazah ini ditaruh, alhamdulillah tidak siup, tapi takjub. Begitu selesai, tanya dia, ibu, ini anak sampean ini apa amaliannya? Kenapa memang, Pak? Dia itu lebih hebat daripada yang pertama. Apa amalannya? Kalau keretanya lebih besar, pasukan yang mengawal lebih banyak, lebih wibawa. Apa amalannya? Dia biasa-biasa aja, Pak. Tidak seperti anak saya yang pertama. Apa? Anak saya nuntut ilmu, yang ini enggak. Lah terus? Cuman Pak Hai, dia ini setiap dapat rezeki, dia bukan untuk dia. Duit dia untuk biayai adiknya mondok tadi. Jadi dia kerja di pasar, dapat duit, kasihkan, kirimkan, ya kirimkan ke anak-anaknya ini.
Ternyata kemuliaan orang yang sedekah kepada menuntut ilmu adiknya sendiri, padahal adiknya sendiri diberikan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu Nabas ini penggali kubur berhenti jadi penggali kubur, dia berangkat mondok padahal umur sudah tua. Akhirnya menjadi orang alim, kemudian punya anak yang alim, kemudian punya cucu yang alim. Ini kan amalannya amalan dunia, makanya ibunya bilangnya anak saya biasa-biasa aja, amalan dunia kerja. Tapi subhanallah kakaknya yang kerja ini niatannya baik. Aku kerja cari rezeki untuk membiayai adikku yang sedang menuntut ilmu. Ternyata amalannya akhirat, padahal amalannya amalan dunia, orang kerja, tapi niatannya untuk akhirat. Makanya sedekah paling bagus, paling banyak ya sedekah sama orang menuntut ilmu. Saya ngasih beras sama anak-anak ini, luar biasa. Kirim beras, kirim gula, minyak goreng. Niat sedekah sama orang santri, sampai dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, as-shadaqatu ala khamsati asya. Sedekah itu 5 macam. Duitnya 10.000, tapi pahalanya tidak sama. Satu dibalas 10, berarti 100. Tapi bukan hitungan 100 gitu Pak. Ini kebaikannya. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Kepada siapa? Kepada orang yang bukan kerabat kita dan orangnya tidak butuh. Ngerti sampean? Orangnya tidak butuh. Sama-sama gajian gitu. Teman kita satu kantor, makan yuk sarapan. Males aku. Apa-apa, aku yang bayarin. Sama-sama gajian kita, aku yang bayarin. Ayo kalau gitu ya sudah. Sama-sama punya duit. Dia tidak butuh sebenarnya, cuman sampean kasih, saya dijak makan. Pahalanya 10 kali lipat. 10 kebaikan. Ada orang lapar, kepingin makan tapi tidak punya ini. Paham kalau gini, kalau fulus. Perutnya kayaknya bunyi itu keruk keruk. Sebab tidak bisa bohong Pak, kalau lapar mesti bunyi Pak, keruk keruk. Lapar kayaknya ya. Iya. Ya makan. Apa gini? Tidak ada uang. Ini sudah 50. Pahalanya 70 kali lipat. Padahal sama teman, bukan keluarga. Dia butuh 70 kali lipat. Atau kasih 10.000 sama 70 kali lipat. 700 kali lipat kepada orang yang punya hubungan kerabat. Ya. Makanya kalau sedekah, ngeluarin zakat, kasih walidil kurba. Sepupu sekali, sepupu 2 kali, paman, acil. Kalau sedekah atau zakat kirimin dulu. Oh, dari mana ini? Keponakanku Kak, alhamdulillah memang luar biasa Sidin, orangnya dermawan loh. Menyambung tali silaturahim. Sini kamu. Apa man? Sini. Ayo makan sama paman. Ya man. Pulang kasih 100.000. Nih dari paman. Pulang, mak. Apa? Ulun ketemu paman mana? Terus ulun diajak makan mak ay. Nah ini ulun kasih uang 100 sama paman. Memang paman ikam. Ya kalau timbul ininya jempol. Ini masuk otak anak bu ay. Paman ikam, di sini masuk ke sini. Dibalik bu ay, yang muda anak jadi orang tua, yang tua udah jadi nenek-nenek kai-kai. Udah maaf, udah betongkat jalan. Batuk-batuk. Pian naik mobil. Udah kaya pian. Kelihatan pamannya
Nah, berhenti dia, Man. Ikam kah? Iya Man. Ini Man, ulun ada rezeki mana? Pelak kasih 1 juta. Banyaknya ikam ngasih paman. Paman dulu ngasih ulun banyak juga 100. Ulun banyak mana? Nah nih, bukakan tas kopernya, masih bebendel-bendel. Baru ngambil duit, kasih 1 juta pamannya. Makasih. Kenapa? Ingat waktu kecil dulu pamannya suka memperhatikan dia. Sekarang dia memperhatikan pamannya. Saya aja sering Bu masih ingat sama orang yang dulu kalau kita ngantarkan, maaf, suruh ngantarkan bubur, kita ada selamatan, paman kita jauh Acil, antarin tuh paman. Begitu ngasih bubur dikasih kita uang 25 rupiah. Ingat, ini yang dermawan, ini yang dermawan, ini yang ini agak dermawan, yang ini agak sekek. Ada juga yang tidak pernah ngasih. Jadi maaf, begitu kita punya rezeki, yang ingat yang dermawan itu, walaupun sekedar 25 rupiah zaman bahari. Kemudian 7.000 kali lipat pahalanya. Kepada siapa? Kepada ibu dan bapak. Jadi kalau sampai 10.000 sama ibu bapak, beda pahalanya. 7.000 kali lipat. Makanya sampean kalau dapat rezeki, ingatin orang tua. Kalau masih hidup, kasih langsung. Kalau udah meninggal gimana? Niatin untuk orang tua kita. Ngasih cuman transfer pahala. Ya Allah, mama ingat aku ada rezeki. Nah, titip sama siapakah? Untuk orang tua saya, ibu bapak saya. Langsung nyampe. Makanya orang tua kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepadaku istri-istri, keturunan-keturunan, ya, qurrata a'yun, yang mereka menjadi penenang jiwaku. Ma qurratu a'yun, apa ciri istri yang menjadi penenang jiwa? Apa keturunan yang menjadi penenang jiwa? Itu 3, Pak. Ya. Pertama, tarfa'u darajatika. Gara-gara anakmu derajatmu tambah naik. Ya, tambah naik. Bisa jadi derajatnya di mana? Di kuburan. Ada orang tua di dunianya dulu luput, banyak salah, banyak dosa. Mungkin karena biayai anak, sholatnya teledor, kerja jadi kuli umpamanya, jadi tukang, sholatnya keteteran, kerja terus. Sehingga sholatnya maaf agak lambat-lambat. Sholat duhur 2:30, sholat asar hampir maghrib. Lah tukang kan kadang-kadang jam 5 selesai. Ya kalau maka sholat sebaik-baik sholat tepat waktu. Molor Pak. Meninggal sholatnya asar kadang jam 6. Maka maghribnya jam 6 lebih 1/4. Baru assalamualaikum, gerak dikit, Allahu Akbar, maghrib. Subhanallah, punya anak yang qurrata a'yun, digantikan selesai sholat, bahkan dalam sujudnya anak mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati saya, Rabbighfirli, ampuni saya, wali walidayya, ampuni dosa orang tua saya, warhamhuma ya Rabb, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau menyayangiku di waktu kecilku. Orang tuanya dikubur, ampuni, kata Allah. Sebab apa ya Allah? Tuh anaknya doakan, ampuni. Terus sampai dosanya orang tuanya habis,
diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai yang mati sendiri tanya. Dalam kitab Muslim dikatakan ketika orang tua dosanya diampuni terus oleh Allah, di dalam kuburnya dia bertanya, ya Rabbi ayyadha ayyadha ayyadha, ini apa ya Allah, ini apa ya Allah, ini apa, sehingga maaf dosanya orang tua diampuni. Apa jawaban Allah? Hadza istighfaru waladika laka. Ini adalah bacaan istighfar anakmu dikhususkan untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu kan gitu kita selesai salam. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya. 3 kali la ilaha illallah la syarikalah, selesai. Bahkan kalau sampean bangun tidur, itu doakan orang tua langsung. Duduk, istighfar, syahadat dulu. Sampean kalau bangun tidur, nggak usah gerak, duduk dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru berdiri, bismillah. Syukur-syukur di sini niatin nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Aku berniat melaksanakan perintahnya Allah dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Berangkat. Yang terakhir, nah, orang tua 70.000 kali lipat. Coba selisihnya 63.000. Kepada siapa? Li talibil ilmi, pada orang yang nuntut ilmu ini. Kepada orang alim, kepada santri. Kok gitu? Nah, karena sedekah sampean tidak mati. Kalau sama orang selesai dimakan selesai. Kalau sama orang alim beda, manfaatnya luar biasa. Contoh, ini kitab harganya paling 30.000, 35.000. Nih, ada yang ngasih uang saya 50, tak belikan kitab ini. Ini kitab tak baca bertahun-tahun sampai nyelinting gini, Pak. Apa nyelinting ini, Pak? Ujungnya ndak berujung ini loh. Ya, maaf, ini di sini saya baca. Nanti di sana tak baca. Berapa orang yang dengarkan ini? Yang sodako 50 tadi loh, dapat pahalanya orang 200 gini umpamanya. Nanti di Islamic Center, nanti di masjid ini, orang terus dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Ya ini yang sedekah ini. Terus maaf, ketika ngaji sama anak-anak kitab ini sama santri-santri, kemudian jadi ulama, kitab ini dibaca lagi oleh mereka, maka pahalanya, maaf, yang sedekah 50 dapat juga bagian daripada muridnya ini. Muridnya jadi muridnya lagi jadi ulama lagi, maka orang yang sedekah 50.000 tadi dapat pahala ini, dapat murid ini, dapat muridnya lagi, sampai seterusnya. Bahasa sekarang dapat pahala multi level. Multi level. Itu pertanyaannya ditanyakan sama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pahalanya terus mengalir, muta'addi. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, kayak bebijian. Ambatat sab'a sanabil, 7, kemudian 10, 100 sampai wallahu yudhaifu liman yasha, Allah lipatkan sesuai kehendak.
Jadi nasihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, perbaiki hatimu, karena di situ tempat Allah memandang. Sebagaimana kamu memperbagusi dohirmu, karena di situ tempat manusia memandang. Makanya kita diajarin Rasulullah, kalau sampean bercermin ya, ini kan sisir, seret gini, terus berdoa. Apa doanya? Doanya bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana kau perbaguskan kejadianku, mata di sini, mulut di sini, hidungnya menghidup ke bawah. Coba kalau pas hidungnya menghidup ke atas, ya kalau ada hujan enak, sampai tidak perlu minum, langsung masuk ya. Telinga di sini, kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, maka perbagusi pula ya Allah sesuatu yang ada di dalam saya, yaitu akhlak saya, hati, sehingga timbul akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Insyaallah nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fitini wad dunya wal akhirah, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina ma syaina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda inti ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi zan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-lisan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.